Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, bersyukur kita ucapkan kepada Allah Ta'ala. Sekarang hujan ini mudah-mudahan diberikan manfaat. Allahumma sholli nafi'ah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan adanya hujan. Bukan mudarat, bukan musibah, tapi manfaat. Salam dan salam semoga Allah kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hari ini sampai generasi akhir zaman. Kita lanjut ke perkuliahan kita, yakni ke-15 ini terakhir. Setelah ini ujian akhir semester UAS. Nah, untuk itu jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ini untuk materi hari ini ada tugasnya di sampingnya, bisa dilihat, dibaca. Ini ada profil mahasiswa. Setelah isi profil mahasiswa ada 4 nomor ya. 3 nomor materi dan 1 pengembangan karakter. Tentang fasilitas pelabuhan. Nah, sekarang kita masuk ke materi masih membahas fasilitas pelabuhan. Ini ada beberapa bab tentang fasilitas pelabuhan, 4 bab. Kita bahas mulai dari bab 1. Nah, di sini dibahas bahwasanya fasilitas pelabuhan ini secara umum terdiri dari 2. Terdiri dari 2 macam fasilitas. Ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Nah, untuk fasilitas bergerak itu seperti kapal dan peralatan bongkar muat ya. Kemudian fasilitas tidak bergerak itu seperti dermaga, terminal penumpang, gedung, lapangan penumpukan, gudang, alur pelayaran, menara pengawas, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini dibahas juga tentang barang yang diangkut oleh kapal. Itu terdiri dari apa saja barang yang diangkut oleh kapal. Ada barang potongan, ada barang curah, dan ada peti kemas. Ada 3 ini pembagiannya pada bab berikutnya. Nah, barang potongan itu terdiri dari barang satuan seperti mobil, ya, mesin-mesin, material yang ditempatkan dalam bungkusan, dibungkus ya, di dalam karung, dalam peti. Nah, barang-barang ini memerlukan perlakuan khusus dalam pengangkutannya agar tidak rusak. Barang curah, barang curah terdiri dari barang lepas dan tidak dibungkus. Nah, ini beda dengan barang potongan. Ini barang curah yang dapat dituangkan ke dalam kapal. Jadi curah, tidak dibungkus. Barang ini seperti biji-bijian, ada jagung, ada beras, gantung, dan sebagainya. Butiran atau batu bara. Bisa juga berbentuk cairan seperti minyak. Kemudian ada peti kemas ya, dan barang potongan yang curah peti kemas. Peti kemas itu peti yang besar yang diisi dengan barang. Nah, bisa dilihat di Tanjung ya. Ada di sana. Biasanya peti kemas diangkut dengan kapal khusus yang disebut kapal peti kemas. Sedang di darat diangkut dengan truk trailer. Terminal merupakan tempat untuk memindahkan muatan di antara sistem pengangkutan yang berbeda. Angkutan darat ke angkutan laut atau angkutan laut ke angkutan darat. Nah, ini merupakan gambar terminal pelabuhan secara umum. Nah, di sini terminal barang potongan, di sebelahnya terminal peti kemas. Nah, ini adalah lapangan penumpukan peti kemas, ini gudang laut. Gudang lautnya juga ada di peti kemas, lapangan penumpukan, ada perkantorannya. Kalau barang potongan, ini simpel, gudang, lapangan penumpukan, tempat parkir. Nah, ini terminal pelabuhan. Sekalian 2 dalam suatu terminal. Ada terminal peti kemas dan terminal barang potongan. Dan satu dermaga pelabuhan. Nah, untuk mendukung penanganan muatan di pelabuhan, selain fasilitas pelabuhan yang berada di perairan, seperti alur pelayaran, ada pemecah gelombang, dermaga, alat penambah, dan sebagainya. Ini fasilitas di laut ya. Terus pelabuhan di laut, ada fasilitas darat juga. Ini fasilitas laut. Diperlukan fasilitas yang ada di darat. Apa saja fasilitas di darat, misalnya gudang. Kemudian selain gudang laut, ada gudang bangunan, ada bangunan pendingin,
Ada gedung administrasi, gedung pabean, kantor polisi, kantor keamanan, ruang untuk buruh atau pekerja pelabuhan, ada bengkelnya, bengkel reparasi, ada rumah pemadam kebakaran, nah, ada juga rumah tenaga. Untuk terminal pengiriman barang curah, nah ini dilengkapi dengan elevator, kilo, tangki penyimpanan, gudang untuk gula, pupuk dan sebagainya. Ini barang curah. Sedangkan untuk terminal peti kemas diperlukan gudang penyortiran, ada garasi perawatan dan menara kontrol. Dari beberapa fasilitas yang ada dapat berada dalam suatu bangunan, bisa dalam satu bangunan itu gudang laut dengan kantor pabean, kantor administrasi dengan perusahaan pelayaran. Bisa satu. Untuk pelabuhan-pelabuhan besar di ini tentunya diperlukan kantor-kantor pusat dari berbagai fasilitas yang ada dalam satu bangunan. Nah, kantor pusat ini merupakan tempat kedudukan kepala pelabuhan, ya, sabandar kalau disebut sabandar, kepala pelabuhan, kepala pemeriksa pabean, kepala polisi, kepala gudang ada juga, departemen akuntansi lengkap ya. Semua kegiatan yang ada di pelabuhan ini dikendalikan oleh kantor pusat ini dari kantor. Kemudian kita masuk ini. Tadi yang pertama barang potongan. Ada barang potongan, barang curah, dan peti kemas. Yang pertama terminal barang potongan, General Cargo Terminal. Karena semua fasilitas yang ada dalam terminal dikendalikan oleh kantor pusat, maka kantor pusat pun menyediakan fasilitas untuk terminal barang potongan. Fasilitas-fasilitas yang ada dalam terminal barang potongan dapat dilihat dalam gambar ini. Ini fasilitasnya. Ya, kantornya, ini parkir, ada gudangnya, lapangan penumpukan terbukanya, kiri kanan gudang, ada jalan tentunya, nah, gudang lautnya, ada gudang apron. Ini terminal barang potongan. Jelaskan di sini, apron, dari apron, yaitu halaman di atas dermaga yang terbentang dari sisi muka dermaga, dari dermaga sampai gudang laut, atau lapangan penumpukan terbuka. Jadi apron itu digunakan untuk menempatkan barang yang akan dinaikkan ke kapal atau barang yang baru diturunkan dari kapal. Jadi ini apron, ini dermaganya, ini kapal. Ini kantornya paling belakang nih, kantor paling belakang. Kemudian muatan-muatan yang ada di atas apron disesuaikan dengan lebar apron. Ini tergantung fasilitas yang ditempatkan. Seperti jalan, untuk truk, kalau ada kereta, buat jalannya, kran dan alat pengangkut lainnya. Nah, ada forklift, kran mobil, gerobak yang ditarik traktor dan lainnya. Untuk lebar apron itu berkisar 15 meter sampai 25 meter. Nah, contohnya terdapat di Pelabuhan Tanjung Mas dan Tanjung Priok, itu punya lebar terminal barang potongan 25 meter. Nah, yang kedua gudang. Nah, gudang laut ini, gudang laut, ada gudang lain satu, ada gudang transit, ada gudang pabean. Ini ada juga lapangan penumpukan terbuka ya, samping gudang ada lapangan penumpukan terbuka. Ada gudang laut. Jadi ini gudang laut, gudang yang berhadapan dengan laut sehingga mudah untuk gerakan barang dari kapal ke gudang atau sebaliknya. Kalau lapangan penumpukan terbuka, ini menyimpan barang-barang yang tidak perlu dilindungi, tidak perlu diperlakukan khusus. Ya. Berbeda simpan di gudang laut. Untuk peredaran barang bebas, masa penyimpanan dalam gudang laut itu maksimal 15 hari. Diteruskan ke pelabuhan lain, maksimal 30 hari. Apabila sampai batas waktu, barang belum bisa dikirim ke tempat tujuan, nanti harus dipindahkan ke gudang lini kedua, warehouse. Nah, di sini fasilitas penyimpanan barang dalam gudang laut biasanya tidak dipungut biaya. Selama waktu pemakaian 3 sampai 5 hari. Bila lebih dari itu, baru dapat kena biaya. Nah, untuk ukuran gudang laut tergantung jumlah muatan, ya, yang masuk keluar dari kapal. Luas gudang itu dapat dihitung dengan ada rumusnya ini. Ya, luas gudang A.
Kemudian gudang laut harus mempunyai ruangan. Ya, tentunya bagi alat-alat pengangkut, ya, forklift, keran mobil, peralatan lainnya. Panjang gudang laut itu yang minimum adalah sama dengan jarak antara falka depan terletak pada haluan kapal dan falka belakang kapal, ya, buritan. Haluan depan, buritan belakang. Cara kerjanya menggunakan kontainer crane. Kalau kapal barang atau kapal kargo, cara kerjanya menggunakan derek kapal. Nah, ada dermaga tipe jari. Pada dermaga ini, gudang lautnya dibuat bertingkat. Konsep gudang bertingkat ini mahal karena memang fondasinya bangunannya berat, struktur bangunan berat, kemudian diperlukan peralatan untuk menaik turunkan barang, lift dan sebagainya. Kemudian gudang yang ketiga, warehouse. Ini bangunan digunakan menyimpan barang dalam jangka waktu lama. Ini pembahasannya. Makanya tersedia di dermaga terbatas keperluan bongkar muat. Operasinya sangat berbeda dengan gudang. Gudang laut perlu bank yang lebih besar, penanganan secara cepat. Kemudian ditinjau dari segi ekonomis, pembuatan gudang di dermaga tidak menguntungkan karena konstruksi gudang lebih berat dari gudang laut. Dan kondisi tanahnya kurang bagus sehingga diperlukan fondasi yang panjang yang mahal. Yang keempat, cold thread, bangunan pendingin. Nah, cold thread ini unit penyimpanan pembeku dengan kapasitas besar. Alat pendingin ini ada sayuran, buah-buahan, ikan, daging yang bisa disimpan di sini. Jadi kalau di sini belum ada, ya, belum tersedia. Kemudian yang lainnya, fasilitas penanganan barang potongan. Ada melakukan bongkar muat, ada derek kapal, ya, pengangkutan, ya. Ada ekaran darat, shore crane, ini pengangkutan ini semua. Bongkar muat. Ada kran terapung, ini floating crane, alat untuk bongkar muat. Ada alat pengangkutan muat, dermaga, ada forklift, ada kran mobil, ada gerobak yang ditarik traktor. Nah, forklift di sini banyak digunakan mengangkut barang dari apron ke gudang laut. Menumpuk sampai 6 meter tingginya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, terminal barang curah nih. Bulk cargo terminal. Ini merupakan muatan barang curah, dibedakan menjadi dua. Ada barang lepas berupa hasil tambang, seperti batu bara, biji, besi, boksit, hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan lain. Dan ada muatan cair, seperti minyak bumi, minyak kelapa sawit, bahan kimia cair lainnya. Nah, ini terminal muatan curah, ya, tempat penyimpanan barang. Nah, di sini terminal barang tambang, ada, ya, batu bara, besi, boksit. Nah, terminal muatan biji-bijian, terminal minyak, ya. Itulah pembahasan kurang-kurang terminal ini. Ada juga terminal PT Kemas. Ini bisa kita lihat di Tanjung PT Kemas. Ada barang-barangnya diisi dalam kargo. Nah, ini penanganan PT Kemas untuk bongkar muat. Ada dua macam, metode lift on, lift off, dan metode roll on, roll off. Sudah dibahas, ya, sebelumnya materi. Ini ada 3 macam komponen kegiatan terminal PT Kemas. Ada stevedoring, cargo doring, dan delivery. Stevedoring kegiatan pembongkaran barang dari kapal dan ke kapal dengan menggunakan peralatan mekanis, non-mekanis, dan moda transportasi pendukungnya. Kalau cargo daring, kegiatan mengeluarkan barang dari dermaga dan mengangkut dari dermaga ke lapangan penumpukan barang. Terus dan sebaliknya. Delivery, kegiatan dilakukan dari lapangan penumpukan keluar, meliputi penerimaan kwitansi, pembayaran, dan pemberian surat dalam keluar dari pelabuhan. Delivery. Nah, ini juga jelaskan tentang penanganan PT Kemas lapangan, penumpukan. Secara umum dapat dilakukan menggunakan forklift truck, freight tracker, dan side loader. Mengangkat PT Kemas numpuknya sampai 6 tingkat. Ada side carrier ini sampai 2 atau 3 tingkat.
rubber tire gantry RTG, transtainer, ini berbentuk portal beroda karet, berjalan ada di atas rel ya. Jadi sampai 4 atau 6 tingkat peti kemasnya. Dan ada gabungan dari beberapa sistem tersebut. Nah, metode roll on, roll off ini penjelasannya. Dan seterusnya. Ini teritori saja. Ini untuk fasilitas terminal peti kemas. Ada CLS, ada menara pengawas, ada bengkel pemeliharaan, tempat pembersihan, ini apronnya luas ya, kontainer, tempat kontainer. Di sebelah di sini dermaga, ada apron, ada marshalling yard, container yard, ada container freight station, stasiun peti kemas, dan menara pengawas, ini bengkel pemeliharaan, jelaskan juga fasilitas yang lain. Nah, sistem penanganan peti kemas di container yard, ini ada 4 bagian peti kemas ya, ada sistem chassis yang bisa dibaca, sistem forklift truck, sistem straddle carrier, ada sistem transtainer. Nah, materinya standar ukuran peti kemas. Dimensi luar ada panjang kali lebar, ada tinggi, ya. Dimensi dalam juga panjang lebar tinggi. Bukan pintu juga sudah ada ukurannya. Volume, berat kotor, berat kosong, muatan bersih. Jadi ada peti kemas 20 kaki, ada 40 kaki, ada 45 kaki. Masing-masing satuannya Inggris dan metrik. Panjang lebar tinggi. Ya, demikian materi. Ya, bisa kita lihat ini gambar-gambarnya. Ini namanya top leader. Ya, yang bergerak ya. Lintas bergerak. Container crane. Pelabuhan-pelabuhan besar. Seperti di Makassar sana. Pitch sticker ini alatnya. Ini namanya head truck dan chassis. Ini namanya set loader. Ini belt conveyor. Ada lagi derek kapal. Ini bisa dipakai ngangkut barang. Kalau ini silo semen. Ini transtainer. Ini ada kontainer banyak. Ada transtainer. Ada straddle carrier. Nah ini kontainer banyak. Kontainer pendingin. Jadi dia sudah desain bisa mendinginkan. Ada mesin AC-nya. Ini forklift baterai. Ini hot start. Nah ini tempat pendingin. Storage. Ini kran darat. Nah, ini kran terapung di atas laut. Bisa juga di atas laut. Ya, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Kemudian terakhir materi tentang pengembangan karakter. Sini kita bisa ambil karakter dari Nabi Muhammad SAW. Apakah karakter Anda sudah sama dengan karakter Nabi Muhammad SAW? Nah, inilah kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itu zaman jahiliyah dikenal, zaman kebodohan. Manusia itu sangat jahil, sangat bodoh. Allah Ta'ala kemudian mengutus Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat kelahiran Nabi SAW ada tanda-tandanya. Nah, ini runtuh beranda kerajaan Persia. Nah, para pengawal lari ketakutan karena beranda Kisra jatuh. Kemudian api yang disembah kaum Majusi juga mendadak padam. Ada apa ini? Tuhan kita padam. Ya, kaum Majusi menyembah api padam. Artinya. Dan pada pagi itu 11 Rabiul Awal, Aminah berkata, segera panggil Abdul Muthalib, kakek bayi ini, sampaikan padanya, cucunya telah lahir. Nah, kakeknya sangat gembira. Abdul Muthalib berkata pada kaumnya, kuberi nama cucuku ini Muhammad. Kaumnya bertanya, apa makna nama itu? Wahai Abdul Muthalib, nah, aku menginginkan ia berakhlak terpuji. Mahmudah. Muhammad. Abdul Muthalib. Nah, Muhammad SAW adalah keturunan dari Ismail alaihissalam, leluhur bangsa Quraisy. Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim melahirkan 2 anak, Ismail dan Ishak. Ini keturunan dari Nabi Ismail, Rasulullah SAW.
Nah, Allah Ta'ala memilih Halimah dari Bani Sa'ad sebagai ibu susunya. Dari kecil dia disusu oleh ibu susu. Ibunya tidak keluar teteknya, susunya. Jadi dicari ibu susu. Semenjak bayi ini bersama kami, tanaman menjadi subur, ternak kami bertambah banyak, kata Halimah. Setelah ayah, ibu, dan kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Talib. Di Makkah, Yasrib, Abwa. Jadi kakeknya meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Saat dikuburkan. Dan Yasrib di Abwa di Makkah. Nah, ketika usia 12 tahun, Muhammad SAW bertemu pendeta dan pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian. Inilah Nabi akhir zaman, rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW seorang yang mandiri dan rajin bekerja. Dan Muhammad menggembala kambing dan berdagang dengan jujur. Ya, luar biasa. Ya, sikapnya. Nah, kaum Quraisy mengakui Nabi Muhammad SAW sosok yang amanah. Inilah Al-Amin. Ia selalu jujur, tidak pernah berbohong, dan selalu menepati janji. Jadi dia dikenal dengan sebutan Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya, tidak pernah berbohong, selalu jujur. Ketika Muhammad SAW berusia 40 tahun, saat berada di Gua Hira, Allah mengangkatnya menjadi Rasul. Datang malaikat Jibril salam kepada Nabi SAW. Menurunkan Al-Quran. Ya, surah Al-Alaq salat 195. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Rasulullah SAW dengan tekun menyimak dan menirukannya. Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah itu lamanya 13 tahun. Dan di Madinah lamanya 10 tahun. Jadi dakwahnya 23 tahun. Nah, dan dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW ini Allah Ta'ala pilihkan sahabat-sahabat. Ada teman-temannya yang membantu dan menolongnya. Nah, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah SAW dan memberikan perintah salat 5 waktu. Dimulai dari setelah Isra Mi'raj muncul kewajiban salat 5 waktu. Nah, Allah Ta'ala dan malaikat bersalawat memuji akhlak Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan beliau adalah teladan yang paling baik. Dan Allah Ta'ala menangkan dakwah Rasulullah SAW sehingga Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi semuanya ini ada Islam. Semua daerah. Sebelum Allah Ta'ala wafatkan Rasulullah SAW, pada usia 63 tahun, turunlah surah Al-Maidah ayat 3. Yang makmal itu pada hari ini telah kusempurnakan lakum dinukum untuk agamaku. Atmamtu alaikum ni'mati telah kucukupkan atas kalian nikmatku. Raditu lakumul Islam madinah dan telah kuridai untuk kalian Islam sebagai din. Nah, apa hikmah terakhir ini? Hikmah pesan yang bisa kita ambil ya, mahasiswa memahami ya, memahami makna dari namanya sendiri. Ya, siapa nama Anda memahami apa arti nama Anda itu. Misalnya saya Mukhtar, berarti ikhtar, memilih. Mukhtar orang yang terpilih. Nah, misalnya. Mahasiswa kemudian menirukan akhlak Rasulullah SAW, yaitu siddiq ya, jujur, tidak berbohong, amanah, bertanggung jawab, dapat dipercaya, waktonoh, tekun, rajin, belajar, cerdas dan teliti, tablik menyampaikan kebenaran, berbicara dengan baik, lembut, santun. Ini akhlak Rasul, kenal Al-Amin. Dan akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan Allah memuji Rasulullah SAW seorang yang berakhlak mulia. Ya, ini materi yang bisa kita dapat, kita ambil pada kesempatan ini. Apakah karakter Nabi ini sudah mulai jadi karakter Anda? Apakah ada orang yang sidik, manah, patona, dan tablik? Nah, ini. Kalau belum, mari sesuaikan karakter kita seperti karakter Nabi. Ya, demikian materi kita pada kesempatan kali ini.
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebagai kalian yang paling bagus akhlaknya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.